seru gitu kan. Nah, seiring berjalannya waktu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Halo teman-teman, ketemu lagi sama gue Jackson di channel kesayangan kita, Ngonten Uhuy. Channel yang konsisten membahas hal-hal yang menginspirasi, membuka pikiran, dan memperkaya kesadaran. Teman-teman, di konten kali ini gue akan membawakan tips dalam bentuk cerita. Karena biasanya hal-hal yang diceritakan lebih cenderung bisa direkam gitu ya. Ya, semoga cerita ini bisa menginspirasi kalian ya. Jadi poinnya adalah cerita tentang pasangan kekasih yang bosan. Jadi di cerita ini ada 2 tokoh. Yang pertama namanya Sheila sebagai tokoh perempuan. Yang kedua pasangannya namanya Rahman. Jadi Sheila dan Rahman ini adalah pasangan yang sangat romantis, sangat cocok, sangat seru gitu ya. Jadi sedikit cerita tentang Sheila dan Rahman ini ya, supaya kalian kebayang Sheila dan Rahman ini pasangan yang seperti apa. Jadi waktu ketemunya, si Sheila ini adalah salah satu kru di event organizer, event musik gitu ya. Sheila ini salah satu krunya. Kemudian si Rahman ini adalah anak acara yang jalan bareng sama teman-temannya, sebut aja di salah satu event musik di Jakarta. Lalu tiba-tiba nih di event musik itu, singkat cerita mereka ketemu lah. Lalu ngobrol, ternyata si Sheila ini adalah salah satu kru dari event organizer yang ada di situ. Kemudian si Rahman ini memang anak acara dan cocok banget kan. Mereka ngobrol tuh nyambung banget gitu kan ya. Terus si Rahman ini klik nih sama si Sheila ini. Si Sheila pun ngerasa asik nih anak nih gitu ya. Mereka udah punya satu frekuensi, satu kesamaan lah ya. Ngomongin event ini, seru ya gini. Sampai akhirnya si Rahman ini ditegur sama temannya. "Men, ayo kita balik men." Gitu. Karena udah selesai acaranya, ya si Rahman ini balik. Terus si Rahman itu berani diri buat minta kontak Instagramnya si Sheila ini. "Sheila, aku boleh minta Instagram kamu nggak?" Mereka saling follow, dari situ mereka DM-an, mereka PDKT gitu. Ternyata PDKT-nya ini sukses karena si Rahman ngajak ngopi si Sheila-nya ke coffee shop. Mereka ngobrol lagi di situ. Mereka ke coffee shop di salah satu coffee shop di Jakarta Selatan ya. Si Rahman ini memang pinter sih dia buat dapetin hatinya si Sheila ya. Kita ketemunya di sini ya, yang bisa dijangkau sama kereta aja gitu kan. Ya udah ketemu di sana. Oke, akhirnya mereka ngobrol di coffee shop. Ya kalian bisa tonton salah satu konten gua di sana, referensi tempat PDKT. Salah satunya adalah coffee shop gitu. Kalian bisa lihat videonya nih, nanti gua kasih di link di sini. Lalu mereka ngobrol dan akhirnya mereka menjadi pasangan. Singkat cerita jadian ya. Kemudian dari situ kita udah bisa ngebayangin ya, si Sheila ini sama si Rahman adalah pasangan yang asik, seru gitu kan. Nah, seiring berjalannya waktu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai ke 8 bulan, ternyata si Rahman ini ngerasa bosen sama si Sheila ini. Atau mungkin bukan bosen sama Sheilanya, tapi bosen sama hubungannya gitu. Jadi hubungannya itu si Rahman ngerasa bosen gue sama Sheila gitu kan. Terus dia curhat lah sama temennya nih yang cowok. "Bosen gue sama cewek gue," gitu kan. Sebut saja nama temannya itu si Fahmi. "Kenapa Min?" "Ya Mi, bosen gue sama cewek gue nih. Pacaran gini-gini terus ya. Kayak gak dapet apa-apa, kayak gak ngasilin apa-apa. Cuma kayak jalan, makan, ngobrol juga itu doang gitu kan." Ya Sheila kan dengan kesibukannya kan di event gitu kan. Kadang-kadang dia juga gak bisa nemuin si Rahman karena ya mungkin pulangnya besoknya atau dia lagi ada event di luar kota. Si Rahman juga jadi bosan sama keadaan itu. Curhatlah nih sama si Fahmi. "Ya udah sih men, nyantai aja men. Ntar juga lu hilang bosannya. Sheila cantik kan. Cewek lu yang masih yang rambutnya bondol itu kan," gitu. Si Fahmi ceritanya udah pernah ketemu nih sama si Sheila. Dan waktu ada di event pertama kali dia ketemu pun si Fahmi ini ada. Dan si Fahmi ini yang ngajak pulang gitu kan. "Iya Mi, yang masih yang itu cewek gua," gitu kan. "Ya udahlah, santai aja, ntar juga." Ya Fahmi ini kan temen yang baik ya, bukan temen yang toksik. Kalau temen yang toksik mungkin dia udah bilang, "Udah sih, lu cari gebetan aja gitu, cari yang lain aja gitu." Tapi si Fahmi ini memang karakternya positif lah gitu. "Ya udah men, santai aja. Mungkin lu lagi bete, lagi suntuk kali sama kerjaan lu gitu. Jadi lu kebawa ke hubungan lu." Dia lebih ngasih saran-saran yang positif. Akhirnya si Rahman ini ke-trigger sama si Fahmi. "Iya kali Mi ya, gue lagi bete aja. Udah deh, gue ngajak cewek gue ketemuan deh," gitu kan. Telepon lah, panggilannya Ai gitu kan. "Ai, temuan yuk, kangen ya aku."
Terus si Sela bilang, kapan? Ya nanti malam nih, atau enggak besok pagi deh. Kamu lagi di mana emang gitu kan? Oh aku masih di event, kata si Sela. Besok tuh lagi ada acara, jam berapa emang mau ketemu sama akunya gitu kan? Kamu kelar event kamu aja, besok kan aku libur gitu kan. Oh ya udah oke gitu kan. Keesokan harinya si Sela ngabarin ke si Rahman, kayaknya nggak bisa deh, aku sampai malam nih nanti. Oh ya udah deh, aku kesana aja biar ketemu sama kamu gitu kan. Si Rahman dateng bawain makanan tuh ke tempat kerjanya Sela, ya namanya event kan di lapangan gitu. Sela lagi ribet lah ngurusin ini gitu kan. Dia tuh sebagai stage manager di situ, jadi harus ngurusin ini, ngontrol apa segala macem. Si Rahman datang ditemenin sama Fahmi, karena kan bukan buat nemuin si Selanya, maksudnya minta anterin, Mi gue mau nganterin makanan nih ke cewek gue, ayo temenin gitu kan. Udah nganterin makanan, karena si Selanya masih hektik gitu kan. Aku langsung cabut ya. Mau kemana? Mau futsal nih sama Fahmi. Oh ya udah, maaf ya aku nggak bisa sama kamu gitu kan. Ya nggak apa-apa kok, main futsal sama Fahmi. Terus si Rahman habis main futsal curhat lagi nih, tuh kan Mi, kayak gitu Mi, gue masih Sela sekarang susah banget ketemu sama dia gitu kan. Awalnya sih gue nyaman-nyaman aja gitu, dia sibuk, tapi kesini-sini kok gue ngerasa kayak gini doang ya gitu, bete gue gitu kan. Gue kalau jadi juga bete sih. Nah si Fahmi karena ngelihat kejadiannya langsung gitu kan, si Rahman nyamperin tapi Selanya malah sibuk, si Fahmi juga jadi malah gue kalau jadi juga bete sih gitu kan. Terus gimana nih gitu kan. Akhirnya di acara futsal itu kelar futsal, si Rahman pulanglah ke rumah, si Famila pulang ke rumah. Si Rahman galau tuh, bosen sama hubungan ini gitu kan. Akhirnya jalan bertahan sebulan 2 bulan, si Rahman minta putus sama si Sela. Kita udahan aja deh, kayaknya aku nggak bisa deh sama kesibukan kamu yang di kerjaan kamu itu gitu. Si Sela ngerti gitu kondisinya, karena memang dia sadar diri dia nggak bisa banyak intens ke si Rahman karena memang dia sibuk gitu kan. Ya udah deh kalau kamu mau udahan gitu, tapi sih aku masih sayang sama kamu, ada nggak jalan yang lebih baik, kata si Sela, karena kan kita udah lama nih jalan hubungannya gitu kan. Ya udah, tapi aku udah nggak bisa, kita sendiri aja dulu. Lantas apa efeknya dari cerita tadi yang bisa kita simpulin? Ternyata bosan dalam menjalani hubungan itu, efeknya adalah hubungan itu akan berakhir kalau hanya dari satu pihak yang berusaha untuk membakar kembali kehangatan dalam hubungan itu. Di cerita tadi antara Sela dan Rahman, kita bisa ngelihat ya, yang antusias ingin hubungan ini terus berjalan adalah Rahman. Yang punya kegelisahan bosan pun pertamanya Rahman. Yang mau ngusahain juga Rahman. Yang menyerah pun akhirnya Rahman. Jadi efek dari bosan itu biasanya menimpa satu dari pasangan ini. Biasanya tuh bosan itu datang dari satu aja, bukan dari dua-duanya. Efeknya seperti itu, dan bagaimana cara menyikapi kebosanan itu? Ya jangan cerita sama temen, cerita sama pasangan gitu. Kalau si Rahman kan tadi jalannya cerita sama Mi, gue bosan Mi, gue ini gue itu. Kalau ke si Selanya dia langsung action aja kan, ajak inilah, kasih makanan lah, treatment si Sela lah. Jadi si Rahman ini ngerasa bosen, ngerasa berjuang tapi tetap sia-sia gitu kan. Ya udah, akhirnya si Rahman juga yang minta putus karena Rahman menyerah gitu. Harusnya ketika salah satu dari kalian ngerasa bosan dengan hubungan, kalian ceritanya ke pasangan kalian, bosannya di mana, terus ada mau perbaikannya seperti apa yang mau dirubah. Contoh misalnya ya, tadi baiknya kalau si Rahmannya cerita ke si Sela, aku bosen nih sama hubungan kita. Terus terang aja, kamu sibuk, aku setiap kali libur gak ada waktu sama kamu. Aku kerja, ya kamunya libur, kita juga gak bisa ketemu. Akhirnya aku bosen, ini gimana gitu kan baiknya. Dari situ kan mungkin ada appointment lah. Oh, berarti kalau misalnya nih Sela bisa ngambil jobnya disesuaikan sama liburnya si Rahman pacarnya. Ya udah deh, dalam sebulan aku nggak ambil job 1 kali ya di weekend, supaya weekendnya kita bisa jalan bareng, kita bisa ngobrol, bisa menjalin kehangatan dalam hubungan kita, supaya
hubungan kita terus termaintain, karena hubungan itu memang harus di-maintain teman-teman. Jadi efek dari bosan itu adalah hubungan itu akan menjadi tidak baik-baik saja. Menyikapi kebosanan itu harusnya kita ngomongnya ke pasangan, jangan ngomong ke teman kita. Ya memang teman kita boleh ngomong, tapi diomongin juga ke pasangan. Jangan langsung nge-treat pasangan tanpa pasangan kalian tuh sadar kalian dalam keadaan yang bosan sama hubungan ini gitu. Jadi jangan bosannya disimpan sendiri, di-share lah sama pasangan kalian. Jadi akhirnya si Rahman minta putus, si Sela pun jadi, karena kan yang datang ke si Sela langsung si Rahman minta putus, bukan bilang aku bosan gitu, tapi bilang aku mau udahan karena bosan gitu. Jadi si Sela pun ya mungkin dia nggak terima karena masih sayang sama si Rahman, tapi mau gimana karena si Rahmannya udah minta putus. Ketika dia bilang bosan, kenapa? Bosannya karena ini, ya si Sela pun tidak bisa menampik itu gitu. Mungkin akan beda ceritanya kalau Rahman bilangnya pas dia lagi bener-bener ngerasa bosan, sharing maunya gimana gitu. Bukan sharing ke temen terus temennya support, dia ngerasa berjuang tapi tetap nggak ada hasil, dia merasa gagal sendirian dengan apa yang dia rasakan, dia perjuangkan. Akhirnya si Rahman pun putus asa sama keadaan dia sendiri. Dia tidak melibatkan si Sela dalam perjuangannya, dalam hubungannya. Jadi efek bosan dalam hubungan itu banyak. Dalam hal ini si Rahman berjuang sendiri untuk nge-solve si bosan di dirinya dia. Padahal harusnya jangan berjuang sendirian. Bisa kan kita berjuang sama-sama, bisa kan ngajak si Sela berjuang, aku bosan, kamu bisa nggak bantu aku, negosiasi di situ, nggak apa-apa, namanya berhubungan tuh pasti ada negosiasi dan kesepakatan. Makanya di konten sebelumnya gue bilang kan, pasangan yang bahagia adalah pasangan yang ngomongin mimpi gitu. Oke teman-teman, itu tadi inspirasi cerita tentang efek dari bosan yang dialami oleh tokoh tadi namanya Sela, Rahman, dan si Fahmi sebagai temannya Rahman. Itu model efek bosan dari hubungan yang semoga bisa jadi inspirasi buat kalian dalam menjalin hubungan. Pantengin terus konten di Ngonten Uhuy. Sampai ketemu di konten berikutnya. Gue Jackson, see you.